is up, you guys? Welcome back to my YouTube channel. Trope ini pernah terjadi di dunia nyata dan gua pernah berada dalam dua posisi itu. Fairy tale retelling. Fairy tale retelling tuh bagus kalau penulisnya juga menambahkan sesuatu ke dalam cerita tersebut sehingga jalan ceritanya jadi sedikit berbeda dengan dongeng yang asli. Tapi kebanyakan penulis itu bener-bener ngikutin jalan cerita fairy tale dari awal sampai akhir tanpa menambahkan sesuatu yang inovatif, sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik gitu. Jadi buat apa gua baca lagi? Salah satu contoh fairy tale retelling yang berhasil menurut gua adalah Cinderella Rebellion karyanya Valentina Mizzi di Storyal. Jadi ini pemenang juara satu kompetisi kejutan Storyal. So check it out. Sumpah, gua promosi ini bukan karena dia temen gua. Tapi beneran bagus guys. Kalau nggak bagus nggak mungkin menang. Fake incest. It depends. Jujur gue agak geli sih. Kayak bayangin ya, kita selama ini tinggal serumah. Gue tahu busuk-busuknya lu tahu busuk-busuknya gue. Terus udah gede, ternyata kita bukan saudara sedarah. Gue tetep gak mungkin bisa jatuh cinta sama cowok itu. Geli aja woy, udah mati rasa. Jadi jujur gue kurang mengerti dan kurang bisa relate dengan cerita-cerita yang fake incest. Mungkin kalau dari kecil gak tinggal serumah, mungkin gue lebih bisa percaya. So far sih gue belum pernah menemukan cerita fake incest yang membuat gue wow gitu. Kalau kalian punya rekomendasi buku tentang fake incest yang kira-kira bisa mengubah pandangan gue tentang trope ini, coba komentar di bawah. Fake relationship. Let's put it in meh. Gue tuh gak keberatan sebenarnya baca cerita tentang fake relationship. Cuman semua cerita yang berbau fake relationship itu pasti ada penyebabnya kan. Kenapa mereka jadi harus pura-pura pacaran. Tapi otak logis gue tuh gak bisa menerima alasan itu. Menurut gue selalu ada solusi lain yang lebih baik daripada pura-pura pacaran. One of them is famous. Ini kayaknya gue taruh di meh. Karena gue bukan tipe orang yang ngefans sama boy band, girl band, atau artis manapun. Jadi bagi gue agak susah untuk relate dengan cerita-cerita dimana orang tuh kayak ngefans banget dengan artis tertentu. So, gue gak terlalu peduli sih kalau salah satu dari mereka terkenal. Forbidden Love, Cinta Terlarang. Ini gue sedikit galau karena kalau ceritanya tentang manusia dan manusia tapi beda kasta, beda status sosial, beda agama, beda suku, beda ras, gua masih suka. Tapi kalau ini beda spesies, manusia sama werewolf, manusia sama vampir, manusia dengan demons, I don't know, it's just not for me. Let's just put it in it depends. Friends to Lovers. Ini klasik banget. Di satu sisi gue suka karena ya ini realistis ya. Bonus point kalau ini childhood best friends to lovers. Gue akan taruh ini di like it, bukan di hell yeah, karena gue baca untuk escapism. I need more. Grumpy and Sunshine. Hell yeah! Gue gak tau kenapa, gue suka banget sama Grumpy and Sunshine trope. Gue punya kelemahan tersendiri terhadap tsundere boys. Cute aja gitu ngelihat cowok yang biasanya jutek, dingin, menyebalkan, tiba-tiba jadi soft, bucin, klepek-klepek untuk cewek. My heart. Kebalikannya juga sama. Ngelihat cewek yang biasanya strong, jutek, galak, dia jadi awkward, malu-malu gimana gitu kalau udah berhubungan sama yang cowoknya. High School Fiction.
Gini ya, gue udah 25 tahun. Dan di umur gue sekarang, sumpah drama-drama ala anak SMA tuh cringe banget. Sebenarnya masalahnya tuh sepele, gak penting, tapi digede-gedein dan drama abis. Dan itu tuh kayak cringe. Sekarang nih, kalau gue inget-inget drama yang gue alami waktu gue SMA, I wish I could bitch slap High School Sarah for being so freaking stupid. Dan jujur aja, gue gak merasa SMA sebagai masa-masa terindah dalam hidup gue. I mean, it's not that bad, but it's not very happy as well. So, gue gak mau balik ke masa-masa SMA melalui buku. Historical fiction. Oh, hell yes. Gak tau kenapa, semua cerita romance yang settingnya di masa lalu, historicalnya Nusantara, historicalnya Eropa atau Amerika, itu semua kayak automatically 10 times more romantic. Dan kita harus apresiasi penulisnya yang udah riset mati-matian. Sumpah, research tentang historical fiction tuh gak gampang. Apalagi yang bikin tentang historical fiction Nusantara, karena sumber yang valid itu nggak banyak. Kan nggak mungkin ya mereka ngambil sumber dari blogspot gitu. Gue mau ngerekomen 2 cerita berbau historical, tapi ini settingnya lebih ke fantasi ya. Jadi ini fantasi historical Nusantara, yaitu Semesta Alaska Faca by Stanza Aquisha dan Senandung Jasirah by Pensil Patronus. Menurut gue, 2 cerita ini cakep banget dan kalian harus baca. Someday kalau gue udah selesai baca, gue akan bikin review tentang 2 cerita ini. Love Triangle. Ini tuh udah terlalu banyak, tau gak? Saking banyaknya sampai gue udah mulai mati rasa. Tapi gue ingat ada beberapa cerita yang gue suka baca Love Triangle, jadi gue masukin ke It Depends. Major Character Death. Yes, please. Gue gak suka karakter itu mati, tapi gue suka gue dibikin nangis karena karakter itu mati. Daddy and Mommy Issues. Oh lala. Gue taruh di like it. Gue suka aja sih karakter yang punya trauma atau kekurangan yang ada kaitannya dengan daddy and mommy issues. Menurut gue ini realistis ya, karena gimana pun juga siapa kita sekarang tidak lepas dari didikan orang tua waktu kita masih kecil. So ya, gue suka baca cerita seperti ini karena gue pengen tahu gimana cara mereka mengatasi daddy and mommy issues, perubahan ke arah apakah yang mereka jalani. Not a happy ending. Hell yeah. Gue bukan masokis, gue bukan. Aduh, tapi gimana dong? Gue tuh suka banget sama cerita-cerita yang sedih yang bisa bikin gue nangis. Gue suka yang gemes dan happy ending, tapi gue juga suka yang sedih karena kayak itu tuh realistis tau. Gak semua kisah cinta itu akan berakhir bahagia. Sometimes akhirnya sedih atau bittersweet, jadi kayak sedih tapi gak yang sedih banget gitu, kayak sedihnya sedih yang hopeful gitu. Itu indah banget menurut gue, menyentuh sanubari gue banget. One Bed. Ini tuh juga salah satu trope yang udah banyak banget dipakai, tapi yang ini gue suka. Oops, I Fell. Ini tuh trope yang udah terlalu banyak dipakai. Saking banyaknya gue sampai cringe. Tahu kan yang kayak kepleset terus ditahan, terus abis itu mereka tatap-tatapan sekian lama diiringi background lagu romantis. Cuy, gue akan taruh di Not For Me. Slow Burn. Oh hell yes. Gue paling benci sama Insta Love. Menurut gue Slow Burn is the best romance trope ever. Menurut gue cinta itu butuh waktu. Lu butuh mengenal, lu butuh berteman, lu butuh lihat dia kalau marah dulu kayak gimana, lihat dia lagi down tuh kayak gimana. Kalian perlu berantem dulu, perlu belajar
mencari solusi atas masalah bersama, baru lu jadian. Banyak banget potensi yearning and longing dalam slow burn romance. Jadi ini itu bagus parah. Gua pasti jerit-jerit, gua pasti Kyunroll. Soulmate fiction. Ini kayaknya gue taruh di meh. Gue gak terlalu suka dengan gagasan bahwa kita hanya punya satu orang Mr. or Mrs. Right buat kita. Last one, student and teacher. Uff, this hits a little bit too close to home. Trope ini pernah terjadi di dunia nyata. Haha, surprise, surprise. Dan gue pernah berada dalam dua posisi itu. Jadi gue dancer, dan gue punya guru dance, gue punya mentor dance, dan gue pernah dideketin sama guru dance gue. Itu cringe banget. Dan waktu itu gue masih terlalu muda, gue terlalu polos, dan gue bingung gimana caranya gue menolak baik-baik. But anyways, gue tuh basically agak anti. Oh no. Anti is too strong for a word. Segan. Gue itu segan sama figur-figur otoritas. Guru, dosen, bos, polisi. Jadi gue gak mungkin merasakan ketertarikan romantis apapun terhadap figur-figur otoritas tersebut. Gue juga seorang teacher, gue guru dance, gue juga pernah jadi guru les mata pelajaran. Gue ngajar anak SMP dan SMA. Ada murid-murid cowok gue yang centil, ngedeketin gue, caper-caper gitu lah ya. Dan itu juga cringe. Cause like, can we just stay professional? So yes, kalau ada cerita yang berhubungan dengan student and teacher, gue nggak bisa relate. Gue nggak ngerti apa romantisnya dari cerita itu. So, not for me. So, that's it! Yay! Thank you udah nonton sejauh ini. Kalian kalau mau nyobain ngeranking romance book trope ini, bisa coba buka link yang udah gue taruh di description box di bawah ini, tiermaker.com. Kalian bisa screenshot hasilnya, lalu tag gue di Instagram @sarahkristanka_. Kalau kalian punya opini yang berbeda tentang trope yang tadi gue sebutin, bisa langsung komen di bawah ini. I'm very open for discussion. Diskusi ya, bukan berantem. Go like, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasi kalau kalian juga sesama book lovers yang suka konten-konten beginian. I'll see you next time. Bye-bye.